Episode 8. Solusi ketiga durian bongko. Cuaca ekstrim, awas, jaga airnya. Salam tani tenan. Sekedar mengingatkan bahwa buah bongko pernah saya jelaskan ada 4 penyebab. Penyebab pertama adalah terlalu banyaknya buah. Yang kedua, karena nutrisi atau karena pemupukan yang tidak tepat. Yang ketiga, karena cuaca ekstrim. Yang keempat, karena hama penyakit. Kali ini kita akan membicarakan mengatasi buah bongko tanaman durian karena cuaca ekstrim. Saya ingatkan sedikit, cuaca ekstrim adalah bila hujan terus menerus, dia selalu kecenderungannya tanaman ini akan membuat tunas muda. Nah, tunas muda ini dia akan menggeser yang seharusnya nutrisi dibawa ke buah, dia akan lebih tergeser ke tunas muda. Akibatnya apa? Suplai yang ke buah ini kurang. Kalau suplai yang ke buah kurang, ya praktis tidak bisa matang sempurna. Tidak matang sempurna, bongko seperti yang saya ceritakan pada episode sebelumnya, penyebab buah bongko. Jadi kalau hujannya ekstrim itu sehingga istilahnya malah menjadi banyak pertunasan. Lah, mengatasinya bagaimana supaya tetap buah tidak bongko atau tidak anyep? Nah, iklim ekstrim ini memang kita tidak bisa prediksi dan tidak bisa rubah, ya itu sudah tidak bisa kita rubah. Tapi yang bisa kita atasin adalah di saat kemarau. Satu, di saat kemarau pohon ini hindarin terjadi kerontokan yang hebat, kerontokan daun yang hebat. Kenapa? Kalau pohon ini di saat kemarau dia kehilangan daun yang banyak, di saat musim penghujan selalu secara alami pohon ini akan membuat daun untuk menggantikan kerontokan itu. Tetapi kalau di musim kemarau kita mampu membuat pohon ini tidak rontok, caranya bagaimana? Ya, disiram air, diberikan mulsa sehingga airnya tidak cepat evaporasi, tidak cepat menguap. Yes, tidak cepat menguap. Artinya akar selalu dapat air sehingga dia tidak perlu merontokkan diri. Tanaman itu begitu, rekan tani tenan. Kalau dia kekurangan air, dia selalu akan mempertahankan diri dengan cara merontokkan daun. Nah, kalau kita cukupin air, dia tidak perlu merontokkan daun. Akibatnya kalau meskipun hujan deras, kalau daunnya ini sudah penuh, dia selalunya akan tetap dikirimnya ke buah. Dia tidak perlu mendahulukan energi ini untuk ganti daun. Itu satu. Yang kedua, di saat musim penghujan, saya bilang tanah di bawah tanaman ini mesti harus dibikinkan drainase yang baik. Artinya begitu air hujan datang banyak, air itu bisa tuntas, tidak menggenang. Kalau cara bodon ternyata kok keluar tunas-tunas, terus tunas-tunas kita potongi gitu, bagaimana Pak? Saya bilang itu tidak menolong. Banyak teknik yang sudah kita lakukan seperti halnya menyemprotkan pupuk MKP tadi ke daun, itu juga tidak cukup menolong karena hujan turun terus, itu biasanya temperaturnya rendah, banyak air di bawah, cahaya mataharinya biasanya kurang. Itu mau tidak mau dia secara fisiologi tanaman dia akan selalu muncul daun. Saya pikir tidak cukup membantu. Jadi yang bisa kita bantu tanaman, ya di saat musim kemarau, air harus disiapkan untuk tanaman. Kita bantu tanaman untuk tidak merontokkan daun. Saya pikir itu solusi yang bagus. Yang kedua, ya drainase. Drainase itu sangat penting. Begitu pohon durian tergenang air, dia akan bermasalah. Nah, kalau ekstrim yang kedua ternyata berbunga pada waktu musim kemarau panjang, bagaimana itu? Nah, sebenarnya
penyebab bongkok itu ada dua hal tentang cuaca ekstrim. Pertama, hujan terus-menerus, curah hujan banyak, air banyak, dia muncul tunas. Yang kedua, ekstrim karena kemarau. Nah, ekstrim karena kemarau ini juga beresiko tinggi. Begitu dia berbunga banyak, kemarau panas, tetapi kita tidak support air, jangankan jadi buah muda, pada fase bunga pun dia gugur. Nah, mau tidak mau, tidak ada cara lain kita selamatkan pohon itu dengan air. Mau dipupuk, nggak ngatasin, nggak selesai dipupuk kalau tidak ada air. Mau dipangkas, nggak bisa. Mau dikurangin bunganya biar nggak terlalu banyak, kalau nggak ada air tetap aja rontok. Karena apa? Air ini selalu, setiap saat selalu dibutuhkan tanaman untuk hidup dia, untuk ngambil makanan di tanah, itu selalu butuh air. Nggak bisa nggak. Jadi pada waktu ekstrim panas itu menjelang musim bunga harus sudah disiram. Yes. Atau ketika berbunga baru disiram. Oh no. Kalau musim panas jangan tunggu pohon itu berbunga kemudian kita siram. Banyak rekan tani tenan biar bunga dulu nanti baru disiram. Kalau terlambat bahaya. Kalau tanaman ini sebelumnya sudah mendapatkan panas yang cukup, meskipun di bawah ini dia cukup air, jangan khawatir dia tidak berbunga, dia akan berbunga. Tipikal durian itu begitu. Jadi kalau yang lebih bagus panas, temperaturnya 32 sampai 34 derajat Celcius, intensitas cahaya banyak, air cukup, itu paling jos. Jadi artinya air ini sangat membantu nutrisi masuk ke bunga dan nutrisi masuk ke buah sehingga tidak bongkok, tidak anyep istilahnya, rasanya itu tidak tawar, tidak hambar. Ya. Oke, demikian yang saya sampaikan, 4 urusan solusi mengatasi buah bongkok. Tani tenan, maju terus.